Mobil berhenti tepat di depan sebuah rumah dengan pagar putih yang terlihat rapi. Rina mematikan mesin dan menoleh ke kursi penumpang di sebelahnya. Di sana duduk Bima, putranya yang berusia 8 tahun, menatap lurus ke depan dengan pandangan yang sulit diartikan. Seharusnya akhir pekan adalah waktu yang ia tunggu, waktu untuk bertemu ayahnya. Namun, sudah beberapa bulan ini, Rina merasakan ada yang berbeda. Antusiasme di mata Bima telah padam, digantikan oleh selapis kabut tipis yang tidak bisa Rina tembus. "Kamu siap, sayang?" tanya Rina lembut. Suaranya berusaha terdengar ceria. Bima hanya mengangguk kecil, tanpa menoleh. Tangannya meremas ujung kaosnya dengan gugup. Rina menghela napas pelan, berusaha menyingkirkan perasaan tidak enak yang selalu muncul setiap kali ia mengantar Bima ke rumah ini. Ini adalah rumah Doni, mantan suaminya, dan juga rumah bagi Siska, istri baru Doni. Rina keluar dari mobil dan membukakan pintu untuk Bima. Ia meraih tas ransel kecil berisi pakaian ganti dan mainan Bima. Saat itu, pintu rumah terbuka. Doni keluar dengan senyum lebar di wajahnya. Ia terlihat lebih bugar dan bahagia sejak menikah lagi, sebuah fakta yang seharusnya membuat Rina ikut senang demi kebaikan bersama, tetapi entah kenapa selalu terasa janggal. "Hei, jagoan ayah sudah sampai," sapa Doni riang, membungkuk untuk memeluk Bima. Bima membiarkan tubuhnya dipeluk, namun lengannya tidak membalas pelukan itu. Tubuhnya kaku. Rina melihatnya dengan jelas. Doni, tampaknya, tidak menyadarinya, atau memilih untuk tidak menyadarinya. Ia terlalu sibuk dengan dunianya yang baru dan sempurna. Di belakang Doni, Siska muncul di ambang pintu. Ia adalah gambaran kesempurnaan itu sendiri. Rambutnya ditata rapi, riasannya tipis namun tanpa celah, dan gaun rumahnya terlihat mahal. Senyumnya merekah, terlihat begitu tulus hingga terasa palsu. Siska mendekat dan berjongkok di hadapan Bima, mencoba menyejajarkan matanya dengan mata anak itu. "Halo Bima sayang, tante kangen sekali. Sudah siap main lagi sama tante dan ayah akhir pekan ini?" ucap Siska dengan nada yang dibuat semanis mungkin. Ia mengulurkan tangan untuk mengelus rambut Bima, tetapi Bima sedikit menghindar secara refleks. Gerakan itu sangat kecil, hampir tidak terlihat, tetapi Rina menangkapnya. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Siska, dengan keahlian seorang aktris, mengubah gerakan tangannya yang canggung menjadi gerakan merapikan kerah baju Bima. Rina menyerahkan tas ransel Bima kepada Doni. Doni menerimanya sambil terus berceloteh tentang rencana mereka. Mereka akan pergi ke taman bermain baru di pusat kota, lalu makan es krim. Semua terdengar seperti akhir pekan impian bagi seorang anak laki-laki. Namun, Bima tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia hanya berdiri diam di antara mereka. "Terima kasih ya, Rin, sudah mengantar," kata Doni. "Kamu mau mampir dulu? Minum teh mungkin?" Siska melirik Doni sejenak. Senyumnya sedikit menegang sebelum kembali normal. "Tentu. Ayo mampir dulu, Rin. Anggap saja rumah sendiri," timpal Siska, meskipun matanya mengatakan sebaliknya. Rina menggelengkan kepala. "Tidak, terima kasih. Aku ada urusan lain," jawabnya datar. Ia tidak sanggup berlama-lama dalam sandiwara keluarga bahagia itu. Setiap detiknya terasa menyiksa. Ia kemudian berjongkok di depan Bima, memegang kedua bahunya dengan lembut. Ia memaksa dirinya untuk tersenyum. "Bunda jemput hari Minggu sore. Ya, jadi anak baik. Kalau ada apa-apa, langsung telepon Bunda." "Oke," bisik Rina, menekankan kata-katanya. Bima menatapnya, dan untuk sesaat, Rina melihat kilatan di mata anaknya. Itu bukan kilatan kebahagiaan, melainkan permohonan yang tak terucap. Namun, kilatan itu hilang secepat datangnya. Bima hanya mengangguk lagi. Saat Bima berbalik untuk masuk ke dalam rumah, ditarik lembut oleh tangan Siska, Rina melihatnya. Di lengan bawah Bima yang tidak tertutup lengan kaos, ada bekas goresan kemerahan yang memanjang. Tidak terlalu dalam, tetapi terlihat baru. "Tunggu sebentar," ucap Rina. Nadanya sedikit lebih tajam dari yang ia maksudkan. Doni dan Siska berhenti, menoleh padanya.
Rina mendekat dan dengan lembut memegang lengan Bima. Bima langsung menarik lengannya, seolah sentuhan itu menyakitkan. Itu kenapa lengannya? Bim, tanya Rina. Matanya menatap tajam ke arah bekas luka itu. Bima tidak menjawab. Ia menundukkan kepalanya, menatap ujung sepatunya. Siska tertawa kecil, tawa yang terdengar dipaksakan. Oh, itu. Kemarin Bima terlalu semangat main sepeda di taman belakang. Rin. Dia jatuh. Biasalah. Anak laki-laki. Sangat aktif. Jelas Siska dengan cepat. Ia menepuk punggung Bima dengan gerakan yang dimaksudkan untuk terlihat keibuan. Doni ikut tertawa. Seolah penjelasan itu adalah hal yang paling masuk akal di dunia. Iya, jagoan ayah ini memang tidak bisa diam. Tapi tidak apa-apa. Lukanya kecil saja. Sudah dibersihkan juga kok. Rina menatap Siska, lalu beralih ke Doni. Penjelasan mereka terlalu lancar, terlalu siap. Dan yang paling penting, reaksi Bima bukanlah reaksi seorang anak yang baru saja jatuh dari sepeda. Itu adalah reaksi seorang anak yang ketakutan. Rina tidak mengatakan apa-apa lagi. Berdebat di depan pintu tidak akan ada gunanya. Ia hanya akan terlihat seperti mantan istri yang pencemburu dan terlalu protektif. Ia menghela napas, melepaskan ketegangan di bahunya. Baiklah kalau begitu. Aku pergi dulu, katanya pelan. Ia mencium kening Bima sekali lagi, lalu berjalan kembali ke mobilnya tanpa menoleh ke belakang. Saat ia menyalakan mesin dan melaju pergi, ia melihat dari kaca spion. Siska merangkul bahu Bima dan membawanya masuk ke dalam rumah. Doni melambai padanya sambil tersenyum. Pintu putih itu pun tertutup, menyembunyikan putranya dalam surga palsu itu. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Rina berkecamuk. Goresan itu mungkin memang karena jatuh dari sepeda. Tapi bagaimana dengan tatapan mata Bima? Bagaimana dengan tubuhnya yang kaku saat dipeluk? Bagaimana dengan keengganannya untuk berbicara? Semua potongan kecil itu tidak cocok satu sama lain. Sesampainya di apartemennya yang sepi, Rina langsung membuka ponselnya. Ia membuka profil media sosial Siska. Di sana, Siska baru saja mengunggah sebuah foto baru, mungkin diambil beberapa menit yang lalu. Foto itu menunjukkan Siska, Doni, dan Bima duduk di sofa, tersenyum ke arah kamera. Bima memegang sebuah buku gambar. Keterangan fotonya berbunyi, "Akhir pekan berkualitas bersama keluarga." Tidak sabar untuk mendengar cerita dari jagoan kecil ini. Senyum Bima di foto itu terlihat kaku dan dipaksakan. Matanya tidak ikut tersenyum. Rina memperbesar foto itu, menatap wajah putranya. Ia melihat kelelahan di sana. Ia melihat ketakutan yang coba disembunyikan. Rina melempar ponselnya ke sofa. Dadanya terasa sesak. Ia tahu, jauh di lubuk hatinya, ada yang sangat tidak beres di rumah itu. Dan ia tidak akan membiarkannya terus terjadi. Perasaan tidak enak itu kini telah berubah menjadi benih kecurigaan yang kuat. Benih yang akan tumbuh dan menuntut untuk dicarikan kebenarannya. Akhir pekan ini tidak akan terasa tenang baginya. Hari Minggu sore terasa sangat lambat bagi Rina. Ia terus-menerus melirik jam, menghitung mundur waktu hingga ia bisa menjemput Bima. Ia mencoba menyibukkan diri dengan membersihkan apartemen, membaca buku, menonton film, tetapi pikirannya selalu kembali pada putranya, pada goresan di lengannya, dan pada senyum palsu di foto media sosial Siska. Tepat pukul 5 sore, Rina sudah berada di depan rumah Doni. Kali ini, Doni yang mengantar Bima keluar. Siska tidak terlihat. Akhir pekannya menyenangkan, tanya Rina, mencoba terdengar santai saat Bima masuk ke mobil. Menyenangkan, jawab Doni dari luar jendela. Kami ke taman bermain. Bima suka sekali perosotannya. Ya kan, Bim? Bima, yang sudah duduk di kursinya, hanya mengangguk. Saat Doni berpamitan dan mobil mulai menjauh, Rina melirik Bima dari kaca spion. Anak itu terlihat lelah luar biasa. Sesampainya di apartemen, hal pertama yang dilakukan Bima adalah memeluk Rina. Bukan pelukan biasa, melainkan pelukan yang erat dan seolah tidak mau dilepaskan. Ia menyandarkan kepalanya di perut Rina dan diam di sana selama beberapa saat. Rina membelai punggungnya,
merasakan betapa kurus tubuh kecil itu. Setelah mandi dan makan malam, Bima tampak sedikit lebih rileks. Rina tidak ingin langsung memberondongnya dengan pertanyaan. Ia tahu itu hanya akan membuatnya semakin menutup diri. Mereka menghabiskan malam dengan membaca buku cerita, aktivitas favorit mereka. Tetapi, Rina memperhatikan Bima lebih mudah terkejut. Suara piring yang tidak sengaja terbentur di dapur membuatnya tersentak. Malam itu, setelah memastikan Bima tertidur lelap, Rina tidak bisa memejamkan matanya. Ia memutuskan untuk memeriksa putranya sekali lagi. Ia membuka pintu kamar Bima dengan sangat perlahan. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh lampu tidur kecil berbentuk bulan. Rina mendekati ranjang. Ia mendengar suara lirih. Awalnya ia mengira itu hanya suara napas Bima, tetapi kemudian ia mendengarnya lagi. Bima sedang mengigau. Rina menahan napas, menajamkan pendengarannya. "Jangan," bisik Bima dalam tidurnya. Suaranya bergetar. Rina membeku. Ia berjongkok di samping ranjang, mendekatkan telinganya. "Sakit, Tante. Jangan cubit lagi. Aku tidak sengaja." "Jangan. Sakit." Kata-kata itu, meskipun diucapkan dengan sangat pelan, menghantam Rina seperti palu godam. Udara di paru-parunya seolah tersedot habis. "Cubit, Tante." Tiga kata itu berputar-putar di kepalanya, menciptakan sebuah gambaran yang mengerikan. Jadi bukan jatuh dari sepeda. Goresan itu, memar-memar kecil yang mungkin luput dari perhatiannya. Semua itu disengaja. Dilakukan oleh Siska. Amarah yang dingin dan membara mulai menjalari pembuluh darah Rina. Ia ingin berteriak, ingin berlari ke rumah itu dan menyeret Siska keluar. Tetapi ia melihat Bima yang tertidur dengan gelisah. Wajahnya menunjukkan ketakutan bahkan dalam tidurnya. Rina menekan amarahnya dalam-dalam. Ia tidak bisa bertindak gegabah. Ia butuh lebih dari sekadar igauan seorang anak. Ia butuh bukti yang tidak bisa disangkal. Rina duduk di lantai kamar yang dingin itu sepanjang malam, mengawasi putranya. Setiap tarikan napas Bima yang gelisah terasa seperti sayatan di hatinya. Rasa bersalah menggerogotinya. Bagaimana bisa ia tidak menyadarinya lebih awal? Bagaimana bisa ia membiarkan Doni meyakinkannya bahwa semua baik-baik saja? Pagi menjelang, Rina bangkit dengan sebuah keputusan yang kokoh. Permainan sandiwara ini harus berakhir. Dan ia yang akan mengakhirinya. Keesokan paginya, Rina mencoba bersikap senormal mungkin. Ia membuatkan Bima sarapan panekuk dengan saus coklat, kesukaannya. "Semalam Bima mimpi buruk." "Ya, sayang," tanya Rina dengan nada sepelan mungkin sambil meletakkan piring di depan Bima. Bima mengangkat wajahnya. Matanya membulat karena terkejut dan sedikit takut. Ia menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Tidak, Bunda." Bima tidur nyenyak. Kebohongan itu semakin meyakinkan Rina. Bima sudah dikondisikan untuk diam, untuk menutupi semuanya. Rasa takutnya pada Siska lebih besar daripada keinginannya untuk mencari perlindungan. Siang itu, saat membereskan tas sekolah Bima dari akhir pekan, Rina menemukan sesuatu yang lain. Kotak bekal makan siang yang ia siapkan hari Jumat lalu masih ada di dalam tas. Ia membukanya. Sandwich, potongan buah apel, dan biskuit di dalamnya masih utuh. Sama sekali tidak tersentuh. Padahal ia ingat betul. Hari Jumat saat ia menjemput Bima dari sekolah, anak itu mengeluh sangat lapar. Rina mengambil ponselnya dan menelepon sekolah. Ia berbicara dengan guru kelas Bima, menanyakan apakah Bima makan siangnya hari Jumat lalu. Sang guru, setelah memeriksa catatannya, mengonfirmasi bahwa Bima tidak makan bekalnya. Ia bilang pada guru bahwa ia tidak suka dengan makanan yang dibawakan ibunya. Hati Rina mencelos. Bima tidak pernah menolak masakannya. Siska pasti telah meracuni pikiran anaknya, membuatnya merasa bersalah bahkan untuk memakan bekal dari ibunya sendiri. Sore itu, Rina memiliki sebuah ide. Ia pergi ke sebuah toko elektronik di pusat perbelanjaan. Matanya menjelajahi etalase yang berisi berbagai macam alat canggih. "Saya mencari alat perekam suara," katanya pada seorang pramuniaga. "Yang paling kecil dan tidak mencolok.
yang bisa merekam dengan jelas untuk waktu yang lama. Pramuniaga itu menunjukkan beberapa model. Rina memilih satu yang bentuknya tidak lebih besar dari sebuah kancing baju. Alat itu bisa diselipkan dengan mudah di lapisan dalam saku atau kerah. Di dalam mobil, Rina menggenggam alat kecil itu. Rasanya dingin dan berat di tangannya. Ini adalah senjatanya. Ia merasa sedikit jijik pada dirinya sendiri karena harus melakukan ini, menjebak anaknya sendiri dalam situasi ini. Tetapi ia tidak punya pilihan lain. Ia harus mendapatkan bukti nyata. Ia harus mendengar dengan telinganya sendiri apa yang terjadi di balik pintu putih rumah itu ketika ia tidak ada. Jumat berikutnya, saat Rina kembali mengantar Bima, hatinya terasa berat. Sebelum Bima turun dari mobil, Rina memeluknya erat. "Bunda selipkan sesuatu di saku jaketmu," bisiknya. "Jangan dikeluarkan. Jangan bilang siapa-siapa. Ini rahasia kita berdua." "Oke." Bima menatapnya dengan bingung, tetapi ia mengangguk. Rina telah mengaktifkan perekam itu. Ia menyaksikannya berjalan menuju pintu, di mana Siska sudah menunggu dengan senyum manisnya yang biasa. Saat pintu tertutup, Rina merasa seolah ia baru saja mengirim prajurit kecilnya ke medan perang. Akhir pekan ini akan menjadi penyiksaan terpanjang dalam hidupnya, menunggu hasil dari rekaman itu. Rekaman yang akan menentukan segalanya. 2 hari berikutnya adalah penyiksaan sunyi bagi Rina. Apartemennya yang biasanya menjadi tempat perlindungan kini terasa seperti sel penjara. Setiap sudut mengingatkannya pada Bima dan apa yang mungkin sedang ia alami. Ia tidak bisa makan. Setiap suapan terasa seperti pasir di mulutnya. Ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah ketakutan Bima dan senyum palsu Siska berkelebat silih berganti. Amarahnya begitu besar hingga terasa seperti penyakit fisik, membuat perutnya mual dan kepalanya pening. Ia bolak-balik memeriksa ponselnya, berharap ada pesan dari Bima, meskipun ia tahu itu mustahil. Siska pasti mengawasi anak itu seperti elang. Ia membuka profil media sosial Siska berulang kali, mencari petunjuk, mencari celah. Yang ia temukan hanyalah lebih banyak kepalsuan. Sebuah video Siska dan Bima sedang membuat kue, di mana Bima hanya mengaduk adonan dengan tatapan kosong sementara Siska berceloteh riang ke arah kamera. Sebuah foto Bima sedang membaca buku di pangkuan Doni. Tetapi tangan Bima mencengkeram buku itu begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Bagi dunia, mereka adalah keluarga baru yang sempurna. Bagi Rina, setiap unggahan itu adalah sebuah deklarasi perang. Siska tidak hanya menyakiti anaknya, ia juga memamerkan kekuasaannya, mengejek Rina dari balik layar ponsel. Akhirnya, hari Minggu sore tiba. Rina menunggu di mobil di depan rumah itu. Jantungnya berdebar kencang. Doni mengantar Bima keluar seperti biasa. Wajah Bima terlihat lebih pucat dari sebelumnya. Ia berjalan dengan langkah yang berat. "Selamat tinggal, jagoan. Sampai jumpa minggu depan," kata Doni sambil menepuk kepala Bima. Bima tidak menjawab. Ia langsung masuk ke mobil dan duduk diam. Rina memaksakan senyum pada Doni sebelum melajukan mobilnya. Ia menunggu sampai mereka berada beberapa blok dari rumah itu sebelum ia menepi di pinggir jalan yang sepi. Ia menoleh ke belakang. "Bima, apakah kamu baik-baik saja?" tanyanya lembut. Bima menatapnya. Bibirnya bergetar. Lalu, tanpa peringatan, ia menangis. Bukan tangisan keras seorang anak yang merajuk, melainkan isak tangis yang tertahan dan penuh kepedihan. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya berguncang hebat. Rina segera melepas sabuk pengamannya dan pindah ke kursi belakang. Ia memeluk tubuh kecil yang rapuh itu, membiarkan Bima menumpahkan semua kesedihan dan ketakutannya di bahunya. Rina tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya memeluknya erat, menahan air matanya sendiri. Ia harus kuat untuk mereka berdua. Malam itu, setelah Bima akhirnya tertidur karena kelelahan setelah menangis, Rina memulai ritualnya. Ia mengambil jaket yang dikenakan Bima di akhir pekan. Tangannya gemetar saat merogoh saku bagian dalam dan menemukan alat perekam kecil itu. Ia bergegas ke ruang kerja, menyambungkan alat itu ke laptopnya. File audio itu ada di sana. Rina memasang penyuara telinga, mengisolasi dirinya dari dunia luar.
Ia menekan tombol putar. Beberapa menit pertama diisi dengan suara-suara biasa. Suara televisi, suara Doni yang tertawa karena acara komedi, suara piring yang beradu. Lalu, Rina mendengar suara Doni berkata, "Aku keluar sebentar ya, mau beli kopi." Setelah suara pintu depan ditutup, suasana berubah. Keheningan menyelimuti selama beberapa saat. Lalu, suara Siska terdengar, dingin dan tajam, tanpa kepura-puraan sama sekali. "Kenapa kamu menumpahkan jus di karpet? Kamu sengaja, kan?" Suara Bima terdengar lirih dan bergetar. "Tidak, Tante. Tidak sengaja. Gelasnya licin." Rina mendengar suara langkah kaki mendekat di rekaman itu. "Alasan? Kamu itu memang anak tidak berguna. Selalu membuat masalah. Kamu pikir ayahmu akan terus membelamu. Dia sekarang milikku. Kamu itu hanya pengganggu. Pembawa sial. Sama seperti ibumu yang tidak becus itu." Setiap kata terasa seperti cambuk bagi Rina. Jadi ini bukan hanya tentang Bima. Ini tentang dirinya. Siska melampiaskan kebencian dan rasa tidak amannya pada seorang anak kecil yang tidak berdaya. Lalu, Rina mendengar suara decitan, diikuti oleh isakan kecil Bima yang tertahan. "Jangan menangis," desis Siska. Suaranya seperti ular. "Kalau ayahmu dengar, kamu akan lebih celaka lagi. Sekarang bersihkan ini. Pakai lap itu. Cepat." Rekaman itu terus berlanjut dengan suara isak tangis Bima yang coba ia tahan, dan suara perintah Siska yang kejam. Rina tidak sanggup mendengarkan lebih lama lagi. Ia mencabut penyuara telinga dari telinganya. Ruangan itu terasa sunyi senyap, tetapi di kepalanya, suara Siska terus terngiang. Rina tidak menangis. Kesedihannya telah menguap, meninggalkan residu amarah yang murni dan dingin. Ia menyimpan file audio itu ke dalam beberapa folder terenkripsi di laptopnya. Ia menyalinnya ke kandar kilas. Ini adalah amunisi pertamanya. Amunisi yang paling kuat. Malam itu, Rina tidak tidur. Ia mengambil sebuah buku catatan baru dan pulpen. Di halaman pertama, ia menulis dengan huruf-huruf yang tegas. Rencana untuk Siska. Ia tidak akan menyerang secara membabi buta. Ia akan melakukannya dengan cerdas, dengan sabar. Ia akan meruntuhkan dunia Siska dari temelinya, bata demi bata. Pertama, kelemahan. Rina membuka profil media sosial Siska dan mulai menganalisis. 1. Citra. Siska hidup untuk validasi. Ia butuh dilihat sebagai istri yang sempurna, ibu tiri yang penyayang, wanita sukses yang dikagumi. Citranya adalah segalanya. Jika citra itu retak, ia akan hancur. 2. Teman sosialita. Rina menggulir daftar teman Siska. Ia mengenali beberapa nama. Vina, Maya, Dewi. Mereka adalah kelompok inti Siska. Para ratu gosip yang selalu memamerkan kehidupan mewah mereka. Persetujuan mereka adalah oksigen bagi Siska. 3. Ketergantungan pada Doni. Siska tidak punya apa-apa tanpa Doni. Status sosialnya, rumahnya, gaya hidupnya, semua berasal dari Doni. Jika kepercayaan Doni padanya goyah, fondasi hidupnya akan runtuh. Setelah mengidentifikasi kelemahan, Rina mulai menuliskan langkah-langkahnya. Rencananya bukanlah untuk konfrontasi langsung. Itu terlalu mudah, terlalu cepat. Siska pantas mendapatkan penderitaan yang lambat dan menyiksa. Penderitaan psikologis. Langkah pertama, dokumentasi. Ia akan terus mengumpulkan bukti. Setiap memar, setiap goresan, setiap cerita dari Bima akan ia catat dengan tanggal dan waktu. Rekaman suara ini adalah awalnya. Langkah kedua, saksi. Ia akan menghubungi guru Bima lagi, bukan untuk menuduh, tetapi untuk meminta laporan resmi tentang perubahan perilaku Bima di sekolah. Sebuah laporan dari pihak ketiga yang netral akan sangat berharga. Langkah ketiga, serangan sosial. Ia akan menargetkan Vina. Vina adalah yang paling banyak bicara, yang paling haus akan drama. Rina akan menanamkan benih keraguan di kepalanya, dan membiarkan racun itu menyebar dengan sendirinya. Langkah keempat, menggoyahkan Doni.
Ia tidak akan menuduh Siska secara langsung pada Doni. Doni sedang dibutakan oleh cinta dan akan langsung bersikap defensif. Rina akan melakukannya secara halus, dari belakang, dengan cara yang membuat Doni berpikir bahwa ia menemukan kebenaran itu sendiri. Saat fajar mulai menyingsing, mewarnai langit dengan warna kelabu, Rina menutup buku catatannya. Ia merasa lelah, tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia merasa memiliki kendali. Ia bukan lagi korban yang pasrah. Ia adalah seorang ibu yang sedang berperang. Dan dalam perang ini, ia tidak akan kalah. Pagi itu, saat Bima masih tertidur, Rina melakukan langkah pertamanya dengan ketenangan seorang ahli bedah. Ia melihat ada memar kebiruan kecil di bagian atas lengan Bima, tersembunyi di dekat ketiaknya. Tempat yang tidak akan terlihat kecuali jika dicari dengan teliti. Tempat yang sempurna untuk sebuah cubitan keras. Tangannya tidak gemetar saat ia mengambil beberapa foto dari berbagai sudut dengan pencahayaan yang jelas. Ia menyimpan foto-foto itu bersama file audio di dalam folder rahasianya. Setiap bukti baru memberinya kekuatan. Selanjutnya adalah serangan sosial. Rina menghabiskan 1 jam berikutnya untuk meneliti Vina, teman sosialitas Siska. Ia menggulir semua unggahan Vina, mempelajari kebiasaannya. Rina menemukan sebuah pola. Setiap hari Selasa pagi, setelah kelas yoga mahalnya, Vina selalu mengunggah foto secangkir kopi dari sebuah kafe butik yang sedang tren. Itu adalah ritualnya. Dan itu akan menjadi lokasi penyergapannya. Hari Selasa tiba. Rina memilih pakaiannya dengan hati-hati. Ia ingin terlihat seperti dirinya yang biasa, seorang ibu yang terawat, tetapi dengan sentuhan kelelahan di matanya. Ia sengaja tidak memakai riasan tebal. Ia ingin terlihat sedikit rapuh, sedikit tertekan. Itu adalah bagian dari kostumnya. Ia tiba di kafe 15 menit lebih awal dan memilih meja di dekat jendela, tempat yang pasti akan dilewati Vina. Ia memesan teh dan pura-pura sibuk dengan ponselnya, sambil terus mengawasi pintu masuk. Tepat pukul 10, Vina masuk. Ia terlihat segar dengan pakaian olahraganya yang bermerek. Rambutnya diikat ekor kuda yang kencang. Saat Vina berjalan menuju konter pemesanan, Rina berdiri dan berjalan seolah-olah hendak ke toilet. Ia mengatur waktunya dengan sempurna. "Vina," seru Rina, dengan nada terkejut yang terlatih. "Ya ampun, ini benar kamu. Apa kabar?" Vina menoleh, sedikit terkejut, tetapi langsung memasang senyum sosialnya. "Hei, Rina. Baik. Kamu sendiri bagaimana? Lama tidak bertemu." "Singkat saja, aku sedang menunggu teman," jawab Rina. Lalu ia berhenti sejenak, membiarkan senyumnya memudar. Ia menunduk, memainkan tali tasnya. Vina, yang memiliki insting tajam untuk drama, langsung menangkap perubahan suasana itu. Matanya yang tadi biasa saja kini menatap Rina dengan penuh selidik. "Kamu kenapa, Rin? Kamu kelihatan ada masalah," tanya Vina. Nadanya terdengar simpatik, tetapi matanya berkilat penuh rasa ingin tahu. Ini adalah umpannya. Dan Rina akan menggigitnya. "Ah, tidak apa-apa, Kok," desah Rina, melambaikan tangannya dengan gerakan lemah. "Mungkin aku saja yang terlalu khawatir. Tahu sendiri kan, jadi ibu tunggal kadang membuat pikiran jadi berlebihan." Rina sengaja menyebut statusnya untuk membangkitkan sedikit simpati dan membuat dirinya terlihat lebih rentan. "Khawatir soal apa?" kejar Vina, kini benar-benar tertarik. "Soal Bima." Rina menatap Vina, matanya dibuat berkaca-kaca. Ia mendekat sedikit, seolah hendak berbagi rahasia. "Aku tidak tahu, Vin. Mungkin aku salah. Doni dan Siska baik sekali padanya. Siska itu kan sempurna. Dia selalu bilang Bima aktif sekali. Namanya juga anak laki-laki. Tapi kadang, aku menemukan memar-memar kecil. Seperti ini." Rina dengan gerakan yang terlihat ragu-ragu mengeluarkan ponselnya. Ia tidak menunjukkan foto yang baru ia ambil pagi itu. Itu terlalu jelas. Ia menunjukkan foto goresan di lengan Bima dari minggu sebelumnya. "Menurutmu ini wajar tidak untuk anak yang katanya cuma jatuh dari sepeda?" Tanyanya dengan suara pelan dan penuh keraguan.
Siska bilang dia jatuh. Dan aku percaya kok. Tentu saja aku percaya. Tapi sebagai ibu, hatiku tidak tenang. Apa aku berlebihan ya? Vin, ini adalah sebuah mahakarya manipulasi. Rina tidak menuduh Siska. Sebaliknya, ia memuji Siska dan menyalahkan dirinya sendiri. Ia menempatkan Vina pada posisi sebagai penasihat yang bijak. Posisi yang sangat disukai oleh orang seperti Vina. Ia tidak memberikan gosip. Ia meminta pendapat. Ini membuat informasi yang ia berikan terasa jauh lebih otentik dan mengkhawatirkan. Wajah Vina berubah. Ia menatap foto itu dengan saksama. Keraguan mulai terlihat di matanya. Memang terlihat aneh sih. Untuk luka jatuh, gumam Vina pelan. Tapi ya, mungkin saja. Sudahlah, lupakan saja. Maaf ya, aku jadi curhat begini, kata Rina, dengan cepat menyimpan ponselnya dan memaksakan senyum. Aku harus pergi. Senang bertemu denganmu. Vin. Rina berjalan pergi, meninggalkan Vina yang masih berdiri termangu di dekat konter. Rina tidak perlu menoleh ke belakang. Ia tahu, begitu ia keluar dari kafe itu, jari-jari Vina akan langsung menari di atas layar ponselnya, menelepon Maya atau Dewi. Benih itu telah ditanam di tanah yang paling subur. Malamnya, Rina melanjutkan ke langkah berikutnya, menyerang Doni. Ia tidak bisa menggunakan ponsel atau laptopnya sendiri. Ia pergi ke sebuah warung internet kecil di pinggir kota, tempat yang ramai dan anonim. Ia membuat sebuah alamat email baru dengan nama pengguna yang umum dan tidak bisa dilacak. Lalu ia mencari artikel yang tepat. Bukan artikel dari blog gosip, tetapi dari situs web psikologi anak yang kredibel. Ia menemukan satu yang sempurna. Judulnya, 10 tanda tersembunyi anak mengalami tekanan batin di lingkungan rumah. Isinya membahas tentang perubahan pola makan, mimpi buruk, keengganan berbicara, dan luka fisik yang tidak bisa dijelaskan. Setiap poinnya menggambarkan kondisi Bima dengan akurat. Rina menyalin tautan artikel itu dan menempelkannya ke dalam badan email. Ia tidak menulis subjek. Pesannya singkat dan anonim. Hanya untuk informasi. Semoga bermanfaat bagi semua orang tua. Ia mengirimkannya ke alamat email pribadi dan kantor Doni. Panah itu telah dilepaskan ke dalam kegelapan. Ia tidak tahu apakah Doni akan membukanya, atau langsung menghapusnya. Tetapi kemungkinan bahwa Doni akan membacanya sudah cukup. Itu akan menanamkan sebuah gagasan di benak Doni. Sebuah kerangka untuk menginterpretasikan perilaku Bima yang mungkin selama ini ia abaikan. Kembali di apartemennya, Rina merasa secercah kepuasan yang dingin. Ia telah membuat gerakan pertamanya di papan catur ini. Ia tidak lagi pasif menunggu. Ia adalah sang pemain. Sebelum tidur, ia iseng memeriksa media sosial. Ia melihat Vina baru saja membuat sebuah unggahan baru. Bukan fotokopi atau tas mahal. Hanya sebuah gambar hitam dengan tulisan putih. Topeng yang paling sempurna pun pada akhirnya akan retak juga. Rina tersenyum tipis. Benih itu tidak hanya ditanam. Benih itu sudah mulai bertunas. Beberapa minggu berlalu dalam ketegangan yang terkendali. Rina terus memainkan perannya sebagai ibu yang kooperatif. Ia mengantar dan menjemput Bima tepat waktu, tersenyum sopan pada Doni, dan mengangguk hormat pada Siska. Tetapi di balik matanya, ada perhitungan yang dingin. Ia terus mengumpulkan amunisi. Laporan dari guru Bima telah ia terima, sebuah dokumen setebal 3 halaman yang merinci perubahan drastis pada diri Bima, dari anak yang ceria menjadi pendiam, lengkap dengan beberapa insiden di mana Bima terlihat ketakutan tanpa alasan yang jelas. Lalu, kesempatan emas itu datang. Siska, dalam kebutuhannya yang tak pernah terpuaskan akan validasi, mengumumkan di media sosialnya bahwa ia akan menjadi tuan rumah arisan bulanan kelompok sosialitanya. Ini bukan arisan biasa. Ini adalah acara puncaknya. Ia mengunggah foto-foto persiapan, dari catering mahal hingga dekorator bunga. Ia menyebutkan daftar tamunya secara tersirat, dan tentu saja, nama Vina dan teman-temannya ada di sana. Bagi Siska, ini adalah panggungnya. Tempat ia akan memamerkan kehidupannya yang sempurna, rumahnya yang megah, dan perannya sebagai istri dan ibu tiri yang patut ditiru. Bagi Rina,
Ini adalah panggung yang akan ia runtuhkan. Rencananya kali ini lebih berisiko dan membutuhkan partisipasi Bima. Sebuah fakta yang membuat hatinya sakit. Tetapi ia tidak akan memaksa atau melatih Bima untuk berakting. Ia akan memberinya alat untuk menyelamatkan diri. Sebuah jalan keluar yang kebetulan akan meledak tepat di wajah Siska. 2 hari sebelum acara arisan, Rina memberikan Bima sebuah ponsel bekas yang sederhana. Tidak ada internet. Tidak ada permainan. Hanya fungsi telepon dan pesan. Bima, ini ponsel untukmu, kata Rina sambil menggenggam tangan mungil anaknya. Simpan di saku celanamu. Jangan sampai terlihat oleh Tante Siska. Kalau kamu merasa takut, atau tidak nyaman, atau kalau Tante Siska menyakitimu di rumah ayah, kapan saja, langsung tekan tombol hijau yang lama. Itu akan langsung menelepon Bunda. Bunda janji akan langsung jawab. Ini rahasia kecil kita. Mengerti? Bima menatap ponsel itu, lalu menatap ibunya. Ada secercah pemahaman di matanya. Ia tidak bertanya. Ia hanya mengangguk pelan dan memasukkan ponsel itu ke dalam sakunya. Seolah-olah itu adalah sebuah jimat pelindung. Hari H tiba. Rina mengantar Bima ke rumah Doni. Seperti dugaannya, rumah itu dalam keadaan sibuk luar biasa. Siska, dengan rambut yang sudah ditata di salon dan wajah penuh riasan, berlari hilir mudik memberikan perintah pada asisten rumah tangga dan petugas catering. Ia menyapa Rina dan Bima dengan senyum sekilas yang penuh tekanan. Doni sibuk mengatur kursi di teras belakang. Bima, dalam keriuhan itu, menjadi tidak terlihat, sebuah bayangan kecil yang berdiri canggung di sudut ruangan. Perasaan diabaikan dan tidak penting itu, Rina tahu, akan menjadi salah satu pemicunya. Rina menunggu di apartemennya. Ponselnya tergeletak di meja di depannya. Ia tidak bisa duduk tenang. Ia berjalan mondar-mandir. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Ia membayangkan suasana di rumah itu. Para wanita dengan tas bermerek dan perhiasan berkilauan. Tawa palsu mereka. Dan Siska yang berjemur dalam perhatian mereka. Pukul 4 sore. Ponselnya bergetar. Jantung Rina seolah berhenti berdetak. Nama Bima tertera di layar. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan suaranya, lalu menekan tombol jawab. Halo, sayang, ada apa? Ucapnya, berusaha terdengar setenang mungkin. Di seberang sana, ia mendengar suara Bima yang kecil dan bergetar, bercampur dengan suara latar obrolan dan tawa yang ramai. Bunda, Bima takut di sini. Ramai sekali. Bunda, kapan jemput Bima? Rina bisa membayangkan apa yang terjadi. Siska pasti sedang memamerkan Bima seperti piala. Ada apa? Sayang, apa Tante Siska bersamamu? Tanya Rina. Iya, Bunda. Tadi pagi, Bima tidak sengaja pecahin piring kecil. Tante Siska marah sekali. Dia bilang Bima anak nakal. Suara Bima cukup keras untuk didengar oleh orang-orang terdekatnya. Rina tahu ini adalah momennya. Oh, sayang, kamu tidak salah. Pecah piring itu tidak apa-apa. Semua orang pernah mengalaminya, kata Rina dengan suara yang jelas dan tegas. Sekarang, bisa kasih ponselnya ke ayah. Bunda mau bicara sama ayah sebentar. Di rumah Doni, suasana berubah drastis. Beberapa tamu yang duduk di dekat Siska dan Bima mendengar percakapan itu. Vina, yang sengaja duduk di dekat situ, menatap lurus ke arah Siska, alisnya terangkat. Suara apa itu? Bim, tanya Siska panik, mencoba merebut ponsel dari tangan Bima. Tetapi Bima menggenggam ponsel itu erat-erat. Bunda mau bicara sama ayah, katanya polos. Semua mata kini tertuju pada mereka. Senyum Siska telah lenyap, digantikan oleh ekspresi panik dan marah yang berusaha ia tutupi. Kata-kata Bima, marah-marah lagi dan pecahin piring, menggema di keheningan yang canggung itu. Itu benar-benar bertentangan dengan citra ibu tiri penyabar yang selama ini ia bangun. Doni, yang mendengar keributan kecil itu, mendekat. Ada apa ini? Bunda telepon. Yah, Bunda mau bicara, kata Bima sambil menyerahkan ponsel itu pada ayahnya. Doni mengambil ponsel itu dengan bingung. Halo, Rin. Hai, Don. Maaf mengganggu. Hanya mau cek keadaan Bima.
Tadi dia terdengar sedikit ketakutan. Sepertinya dia tidak terbiasa dengan keramaian, kata Rina. Nadanya tenang dan masuk akal. Tidak apa-apa. Mungkin lain kali jika ada acara besar. Lebih baik Bima bersamaku saja agar tidak merepotkan. Perkataan Rina, meskipun terdengar wajar, memiliki makna ganda. Ia secara halus mengatakan bahwa lingkungan yang diciptakan Siska tidak cocok untuk Bima, dan ia, sebagai ibu kandungnya, tahu yang terbaik. Doni menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Ia melihat wajah pucat Siska dan tatapan ingin tahu dari para tamunya. Pestanya telah ternoda. Gosip sudah lahir. Siska mencoba tertawa dan berkata, "Anak-anak, ada-ada saja. Suka mengarang cerita kalau sedang cari perhatian." Tetapi tidak ada yang ikut tertawa. Vina hanya tersenyum tipis dan penuh arti pada teman di sebelahnya. Panggung sandiwara Siska telah hancur. Tirainya telah dirobek, dan penonton telah melihat sekilas apa yang ada di baliknya. Di apartemennya, Rina mengakhiri panggilan. Ia tidak merasa menang. Ia merasa lega. Serangan itu berhasil. Ia tahu, malam ini, di grup percakapan para sosialita itu, nama Siska akan menjadi topik utama. Dan itu semua berkat sebuah panggilan telepon dari seorang anak laki-laki yang hanya ingin berbicara dengan ibunya. Berita tentang insiden di acara arisan Siska menyebar lebih cepat dari yang Rina duga. Ia tidak perlu mencari tahu. Seorang teman lamanya yang kebetulan mengenal salah satu tamu di acara itu meneleponnya, sekadar untuk bergosip. Temannya menceritakan bagaimana suasana pesta yang meriah tiba-tiba menjadi sangat canggung, dan bagaimana semua orang membicarakan Siska dan anak tirinya setelah itu. Vina, tampaknya, telah melakukan tugasnya dengan sangat baik, menyebarkan cerita itu dengan bumbu-bumbu spekulasi yang membuat Siska terlihat semakin buruk. Rina tahu, Siska pasti sedang panik. Citra sosialnya, pilar utama harga dirinya, telah retak. Ini adalah saat yang tepat untuk menyerang pilar yang lain, pilar yang menopang semuanya, yaitu kepercayaan Doni. Dan cara terbaik untuk menggoyahkan kepercayaan seorang pria seperti Doni adalah melalui dompetnya. Rina mulai memutar otaknya, mencoba mengingat setiap detail percakapan yang pernah ia dengar dari Siska. Ia ingat, beberapa waktu sebelum mereka bercerai, Doni pernah mengeluh tentang Siska yang saat itu masih berstatus pacar. Doni berkata bahwa selera Siska sangat tinggi, selalu menginginkan barang-barang mewah yang terkadang di luar kemampuannya saat itu. Keluhan itu diucapkan sambil lalu, tetapi Rina menyimpannya dalam ingatannya. Rina juga ingat Siska pernah dengan sombongnya bercerita tentang desainer interior yang ia sewa untuk menata apartemen lamanya, sebelum ia pindah ke rumah Doni. Siska menyebut nama desainer itu, sebuah butik desain interior yang cukup terkenal di kalangan atas. Dengan informasi ini, Rina menyusun rencana baru. Ia tidak bisa langsung menyelidiki keuangan Siska. Itu ilegal dan berisiko. Ia harus menggunakan pintu belakang. Menggunakan nama samaran dan nomor telepon baru, Rina menghubungi butik desain interior itu. Ia berpura-pura menjadi klien potensial yang sangat terkesan dengan portofolio mereka, terutama hasil kerja mereka di apartemen lama Siska. "Saya lihat hasil kerja Bapak di apartemen Bu Siska Permata dulu. Luar biasa sekali," kata Rina di telepon, menggunakan nama gadis Siska. "Saya ingin membuat janji untuk konsultasi." Selera Bu Siska itu benar-benar jadi inspirasi saya. Sang desainer, yang egonya tersanjung, menjadi lebih ramah dan terbuka. "Oh, Ibu Siska. Tentu, saya ingat sekali. Klien yang sangat detail dan seleranya sangat berkelas," jawabnya. "Semua maunya yang terbaik. Dari sofa impor sampai gorden sutra. Kami sampai harus bekerja ekstra untuk memenuhi semua keinginannya." Rina terus memancing. "Pasti mahal sekali ya, Pak? Tapi sepadan dengan hasilnya." Sang desainer tertawa kecil. "Ya, begitulah, Bu. Bu Siska itu memang tidak pernah tanggung-tanggung kalau soal penampilan. Saya ingat sekali, pembayarannya sering tersendat karena katanya kartu kreditnya sudah mencapai batas. Tapi pada akhirnya selalu lunas. Orangnya gigih." Bingo. Itu adalah informasi yang Rina butuhkan.
Sebuah konfirmasi tentang kebiasaan belanja Siska yang boros dan riwayat keuangannya yang tidak stabil. Tapi ini masih sebatas kata-kata. Rina butuh bukti hitam di atas putih. Rina mematikan telepon. Ia sekarang punya petunjuk. Ia tahu Siska memiliki kebiasaan hidup di luar kemampuannya. Kemungkinan besar, ada jejak digital atau jejak utang yang tertinggal dari masa lalunya. Ia memutuskan untuk mengambil risiko yang lebih besar. Ia menyewa seorang penyelidik swasta, bukan untuk membuntuti atau menyadap, melainkan untuk melakukan tugas yang sangat spesifik dan legal, yaitu melakukan pemeriksaan catatan publik. Ia memberikan nama lengkap dan nama gadis Siska, serta beberapa alamat lamanya. Ia meminta penyelidik itu untuk mencari catatan gugatan perdata, kasus utang piutang, atau surat peringatan tunggakan yang mungkin pernah diajukan atas nama Siska sebelum tanggal pernikahannya dengan Doni. Seminggu kemudian, penyelidik itu mengirimkan hasilnya melalui email. Hasilnya tidak spektakuler, tetapi cukup. Sebuah salinan surat peringatan resmi dari sebuah perusahaan pembiayaan furnitur mewah. Surat itu menyatakan bahwa Siska Permata telah menunggak 3 kali cicilan untuk 1 set sofa dan meja makan seharga puluhan juta rupiah. Surat itu bertanggal hanya 4 bulan sebelum Siska menikah dengan Doni. Ini adalah bukti konkret. Bukti bahwa Siska membawa kebiasaan finansial yang buruk ke dalam pernikahannya. Rina tahu siapa target yang tepat untuk informasi ini. Bukan Doni secara langsung, karena Doni akan menganggapnya sebagai serangan pribadi. Targetnya adalah Pak Subroto, akuntan kepercayaan keluarga Doni selama lebih dari 20 tahun. Pak Subroto adalah seorang pria tua yang sangat teliti, konservatif, dan sangat protektif terhadap aset kliennya. Ia tidak menyukai pemborosan dan risiko yang tidak perlu. Sekali lagi, Rina pergi ke warung internet. Ia membuat alamat email anonim yang baru. Kali ini, ia membuatnya terdengar lebih resmi. Subjek emailnya ia tulis, untuk perhatian Bapak Subroto, perihal informasi klien Bapak Doni Pratama. Isi emailnya ia susun dengan bahasa yang formal dan penuh hormat. Dengan hormat, YTH Bapak Subroto. Saya menulis surat ini sebagai pihak yang peduli dengan kesejahteraan finansial Bapak Doni Pratama. Saya tidak memiliki niat buruk apapun. Namun, saya merasa informasi dalam dokumen terlampir mungkin relevan untuk Bapak pertimbangkan dalam memberikan nasihat keuangan kepada klien Bapak di masa depan, terutama yang berkaitan dengan manajemen keuangan rumah tangga. Ini hanyalah bentuk kehati-hatian. Terima kasih atas perhatian Bapak. Ia melampirkan pindaian surat peringatan tunggakan itu, lalu menekan tombol kirim. Rina bersandar di kursinya. Ia telah menembakkan anak panah kedua. Anak panah ini tidak mengincar hati, tetapi logika. Doni mungkin bisa mengabaikan bisikan teman-teman istrinya sebagai gosip. Tetapi, ia tidak akan bisa mengabaikan peringatan yang datang dari penasihat keuangannya yang paling terpercaya. Rina telah menyerang Siska di 2 medan perang yang paling penting baginya, status sosial dan keamanan finansial. Ia telah menanamkan keraguan tidak hanya di antara teman-teman Siska, tetapi juga di dalam benteng pertahanan Doni sendiri. Jaringnya semakin rapat, dan Rina akan menunggu dengan sabar sampai mangsanya itu benar-benar terperangkap. Angin kemenangan berembus pelan ke arah Rina. Beberapa hari setelah insiden arisan, Doni meneleponnya. Suaranya terdengar lelah dan penuh tekanan. Ia bercerita dengan nada mengeluh bahwa Siska menjadi sangat sensitif dan mudah marah. Ia juga menyebutkan bahwa teman-teman Siska bersikap aneh dan menjaga jarak. Di sela-sela keluhannya, Doni menyelipkan satu informasi penting. Pak Subroto, akuntan kepercayaannya, telah memintanya untuk meninjau kembali pengeluaran rumah tangga mereka, menanyakan beberapa pertanyaan tajam tentang tagihan kartu kredit tambahan milik Siska. Rina mendengarkan semua itu dengan sabar. Ia tahu inilah saatnya. Kedua serangannya telah mengenai sasaran. Siska sedang terpojok secara sosial, dan Doni mulai merasa resah secara finansial. Fondasi mereka goyah. Sekarang adalah waktunya untuk merobohkan seluruh bangunan itu. Langkah pertama untuk serangan terakhir ini adalah yang paling penting. Rina tidak menelepon Doni. Ia menelepon ibu mertuanya, wanita bijaksana yang selalu menaruh hormat padanya bahkan setelah perceraian. Halo,
"Mah," sapa Rina dengan suara yang dibuat sedikit bergetar, seolah menahan beban. "Rina, ada apa?" "Nak," suara di seberang terdengar khawatir. "Mah, Rina mau minta tolong." Rina khawatir sekali dengan kondisi Bima belakangan ini. Ada beberapa hal yang ingin Rina bicarakan dengan Doni dan Siska. Tapi Rina takut suasananya jadi tidak enak kalau hanya kami bertiga. Rina takut dibilang cemburu atau mengada-ada. "Boleh tidak? Kalau kami bicaranya di rumah Mama dan Papa akhir pekan ini. Supaya ada penengah yang bijak. Supaya semua bisa tenang." Rina tahu, dengan memposisikan mertuanya sebagai penengah yang bijak, ia telah memenangkan separuh pertempuran. Ibu Doni langsung setuju. Suaranya terdengar serius. Ia berjanji akan berbicara pada suaminya dan juga pada Doni. Setelah mendapat persetujuan, barulah Rina menelepon Doni. "Don, aku sudah bicara dengan Mama," katanya langsung ke pokok permasalahan. "Aku rasa kita benar-benar perlu bicara bertiga, dengan Siska juga, tentang pola asuh Bima. Ini demi kebaikan Bima ke depannya. Mama menyarankan kita bertemu di rumahnya hari Sabtu malam, supaya suasananya netral dan tenang. Kamu bisa?" Doni, yang kemungkinan baru saja ditelepon oleh ibunya, tidak bisa menolak. Permintaan yang datang melalui ibunya memiliki bobot yang berbeda. Ia terdengar pasrah saat berkata, "Baiklah, Rin. Sabtu malam." Rina tahu Doni akan memberitahu Siska. Ia bisa membayangkan reaksi Siska. Wanita itu pasti akan marah, merasa dijebak. Tetapi ia tidak punya pilihan. Menolak pertemuan di rumah mertuanya sendiri akan membuatnya terlihat sangat bersalah. Siska akan datang. Dan ia akan datang dengan persiapan, dengan segala argumen dan air mata buayanya. Siska akan datang untuk berperang. Ia tidak tahu bahwa Rina akan datang untuk mengakhiri perang itu. Selama beberapa hari berikutnya, Rina mempersiapkan arsenalnya. Ia mencetak laporan dari guru Bima. Ia mencetak foto-foto memar dan goresan dalam kualitas tinggi, menulisi tanggal di baliknya dengan rapi. Ia memastikan baterai alat perekam suaranya penuh. Dan yang terpenting, ia memindahkan file video dari kamera tersembunyi di boneka beruang Bima ke sebuah tablet kecil. Video itu adalah kartu trufnya, pukulan mematikan yang ia simpan untuk saat terakhir. Malam itu, sebelum berangkat, Rina menitipkan Bima pada sahabatnya yang paling ia percaya. Ia memastikan Bima merasa nyaman dan aman. Saat ia menyetir sendirian menuju rumah mantan mertuanya, ia merasa anehnya tenang. Tidak ada lagi amarah yang membara atau kecemasan yang menyesakkan. Yang ada hanyalah fokus yang tajam dan dingin. Di kursi penumpang di sebelahnya, tergeletak sebuah tas jinjing berisi map bukti-buktinya. Tas itu terasa berat, bukan karena isinya, tetapi karena bobot keadilan yang dibawanya. Malam ini adalah malam penghakiman. Suasana di ruang tamu rumah orang tua Doni terasa tegang dan berat. Rina duduk di sofa tunggal, sementara mantan mertuanya duduk berdampingan di seberangnya. Mereka menyambut Rina dengan tatapan khawatir namun hangat. Beberapa menit kemudian, Doni dan Siska tiba. Siska telah mempersiapkan dirinya dengan baik. Ia mengenakan blus sederhana namun elegan. Rambutnya tergerai rapi, riasannya tipis. Ia mencoba memproyeksikan citra wanita dewasa yang tenang dan siap berdiskusi secara rasional. Senyum yang ia berikan pada Rina dan mertuanya terasa kaku. Mereka duduk di sofa yang berhadapan dengan Rina. Doni terlihat tidak nyaman, menghindari kontak mata. Ayahnya Doni, seorang pria pendiam yang disegani, membuka suara, memecah keheningan. "Baik, terima kasih semua sudah datang. Rina mengundang kita ke sini karena ada yang ingin ia bicarakan mengenai cucu kami, Bima. Kami di sini sebagai penengah. Silakan, Rin, mulailah." Rina menarik napas pelan. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah map. Ia tidak menatap Siska. Ia menatap Doni dan kedua orang tuanya. "Terima kasih, Pah, Mah, Don, Siska. Aku minta pertemuan ini karena aku tidak bisa diam lagi. Aku melihat perubahan yang sangat mengkhawatirkan pada diri Bima selama beberapa bulan terakhir." Ia meletakkan salinan laporan dari guru Bima di atas meja kopi.
Ini laporan dari sekolah. Bima yang tadinya ceria, sekarang menjadi anak yang pendiam, penakut, dan sering menyendiri. Siska tertawa kecil, tawa yang terdengar sumbang. Ya ampun, Rina. Namanya juga anak-anak. Mereka punya fase. Kamu jangan berlebihan. Di rumah, dia baik-baik saja. Kok? Dia hanya sedikit lebih manja sekarang. Mungkin karena kamu terlalu memanjakannya setiap kali dia pulang ke rumahmu. Rina membiarkan hinaan itu berlalu. Ia mengeluarkan lembaran foto dari dalam map. Lalu bagaimana dengan ini, Siska? Ini goresan di lengannya yang katamu karena jatuh dari sepeda. Dan ini, memar di lengan atasnya. Dan ini, bekas cubitan di punggungnya. Apakah ini juga bagian dari fase anak yang aktif? Wajah Siska mengeras. Senyumnya lenyap. Ia menatap Rina dengan tajam. Kamu mencoba menuduhku. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Sudah jelas sekali kamu hanya cemburu karena Doni sudah memilihku dan bahagia denganku. Kamu tidak bisa melihatnya bahagia, kan? Siska beralih pada Doni. Matanya mulai berkaca-kaca, memainkan peran sebagai korban. Don, kamu lihat sendiri kan kelakuannya. Dia mencoba menghancurkan rumah tangga kita dengan tuduhan-tuduhan konyol ini. Kamu percaya padaku kan? Sayang. Doni tampak bingung. Ia terjebak di antara mantan istri yang terlihat serius dan istri barunya yang terlihat tersakiti. Rin, sudahlah. Mungkin kamu hanya salah paham. Kita bisa bicarakan ini baik-baik tanpa saling menuduh. Itu adalah momen yang ditunggu Rina. Saat Doni menunjukkan kebimbangannya. Saat Siska merasa di atas angin. Salah paham, katamu, Don. Ucap Rina. Suaranya tenang namun mengandung hawa dingin yang membuat semua orang di ruangan itu merinding. Kalau begitu, Siska, tolong jelaskan apa yang aku salah pahami dari ini. Rina meletakkan perekam suara kecil di atas meja dan menekan tombol putar. Ruangan yang tadinya hening kini diisi oleh suara Siska yang dingin dan kejam, tanpa filter, tanpa kepura-puraan. Kenapa kamu menumpahkan jus di karpet? Kamu sengaja, kan? Suara Bima yang memohon terdengar lirih. Alasan, kamu itu memang anak tidak berguna. Selalu membuat masalah. Dasar anak pembawa sial. Sama seperti ibumu yang tidak becus itu. Doni membeku. Wajahnya pucat pasi. Ia menoleh pada Siska seolah baru pertama kali melihat wanita itu. Ibu Doni menutup mulutnya dengan tangan. Matanya terbelalak ngeri. Ayah Doni mengepalkan tangannya di atas pangkuan. Wajah Siska berubah menjadi seputih kertas. Ia tergagap, tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Tapi Rina belum selesai. Atau mungkin, rekaman suara saja tidak cukup. Lanjut Rina, suaranya tetap datar. Mungkin kita semua perlu melihatnya dengan mata kepala sendiri agar tidak ada lagi salah paham. Ia menyalakan tablet di tangannya dan meletakkannya di atas meja, menghadap ke arah mereka semua. Layar itu menampilkan sudut ruang tamu rumah Doni, direkam dari sudut pandang rendah sebuah boneka. Lalu sosok Siska masuk ke dalam gambar, menarik lengan Bima dengan kasar. Wajahnya terlihat jelas, berkerut karena amarah. Ia mendorong bahu Bima hingga anak itu terhuyung ke belakang. Tidak ada suara tamparan, tetapi tindakan agresi dan wajah penuh kebencian itu lebih dari cukup. Video berakhir. Keheningan yang menyusul terasa memekakan telinga. Semua kepura-puraan hancur. Semua kebohongan terbongkar. Siska duduk mematung, gemetar hebat. Ia telah diadili dan terbukti bersalah oleh bukti yang ia ciptakan sendiri. Doni bangkit dari duduknya dengan gerakan lambat, seolah tubuhnya sangat berat. Ia menatap Siska, dan di matanya tidak ada lagi cinta atau kebingungan. Yang ada hanyalah rasa jijik dan kengerian yang tak terhingga. Jadi, bisiknya, suaranya serak karena amarah yang tertahan. Jadi ini yang kamu lakukan pada anakku. Di rumahku. Di belakangku. Ia tidak berteriak. Tetapi suaranya yang rendah dan bergetar itu terdengar lebih menakutkan daripada teriakan manapun. Keluar, bisiknya lagi. Siska akhirnya tersadar dari kelumpuhannya. Ia tersungkur dari sofa, berlutut di lantai dan menangis histeris. Tidak, Don. Jen.
Maafkan aku. Aku mohon. Maafkan aku. Aku hanya stres. Aku tidak bermaksud begitu. Aku menyesal. Don. Sungguh. Aku menyesal. Ia mencoba merangkak, meraih kaki Doni. Tetapi Doni melangkah mundur seolah menyentuh sesuatu yang najis. Air mata penyesalan itu akhirnya tumpah. Tetapi itu adalah air mata untuk dirinya sendiri. Untuk dunianya yang hancur. Bukan untuk anak kecil yang telah ia sakiti. Ayah Doni berdiri. Suaranya yang berat dan berwibawa memecah isak tangis Siska. Kamu dengar apa kata anak saya? Pergi dari sini. Permohonan Siska tidak ada gunanya. Penghakiman telah dijatuhkan. Ia terisak-isak, berusaha mencari simpati dari ibu Doni, tetapi wanita itu hanya menatapnya dengan pandangan dingin penuh kekecewaan. Dengan sisa-sisa harga dirinya yang telah tercabik-cabik, Siska bangkit dengan sempoyongan. Ia berjalan menuju pintu. Tangisannya terdengar menyedihkan dan putus asa. Rina hanya menatapnya tanpa ekspresi. Ia telah mencapai tujuannya. Ia telah membuat wanita itu menangis dan menyesal. Ia telah menghancurkannya, bukan dengan tangan, tetapi dengan kebenaran. Saat pintu depan tertutup di belakang Siska, Rina merasakan beban berat di pundaknya terangkat. Perangnya telah usai. Ruang tamu itu terasa hampa setelah pintu depan tertutup di belakang Siska. Isak tangisnya yang menjauh meninggalkan keheningan yang pekat. Hanya dipecah oleh napas Doni yang berat dan tersengal-sengal. Rina tidak membuang waktu. Dengan gerakan yang tenang dan efisien, ia memasukkan kembali tablet, perekam suara, dan semua bukti-buktinya ke dalam tas. Seolah ia sedang membereskan peralatan setelah menyelesaikan sebuah pekerjaan. Misinya telah tuntas. Ia bangkit berdiri. Matanya tidak tertuju pada Doni yang kini merosot di sofa, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ia juga tidak menatap mantan mertuanya yang tampak syok dan menua 10 tahun dalam 10 menit. Ia hanya punya satu tujuan sekarang. Aku harus menjemput Bima, katanya datar. Suaranya tidak mengandung emosi, tidak ada kemenangan, tidak ada kemarahan. Hanya pernyataan fakta. Perkataan itu menyentak Doni dari penderitaannya. Saat Rina berjalan menuju pintu, Doni melompat berdiri. Rina, tunggu, panggilnya. Suaranya serak dan putus asa. Rina berhenti di ambang pintu, tetapi tidak menoleh. Ia tidak ingin melihat wajah pria itu. Doni menyusulnya. Langkahnya tergesa-gesa. Ia berdiri di depan Rina, menghalangi jalannya, memaksanya untuk melihatnya. Wajah Doni basah oleh air mata. Bukan air mata manipulatif seperti yang ditunjukkan Siska, melainkan air mata penyesalan yang tulus dan menghancurkan. Rin, aku tidak tahu harus bilang apa. Ia memulai, suaranya bergetar hebat. Aku bodoh. Rin, aku buta. Aku membiarkan semua ini terjadi di bawah atap rumahku sendiri. Aku membiarkan wanita itu, wanita iblis itu, menyakiti anakku. Anak kita. Ia berhenti, tersedak oleh isak tangisnya sendiri. Aku gagal. Rin. Aku ayah yang paling gagal di dunia ini. Aku seharusnya melindunginya. Aku seharusnya melihatnya. Tanda-tandanya ada di sana. Tapi aku memilih untuk tidak melihatnya karena aku ingin percaya pada kebohongan itu. Aku ingin percaya aku punya keluarga yang sempurna. Ia menatap Rina dengan tatapan yang memohon. Tatapan seorang pria yang dunianya telah hancur dan menyadari bahwa ia sendirilah yang memegang palu penghancurnya. Maafkan aku, Rin. Aku mohon, maafkan aku. Aku tahu kata maaf tidak ada artinya. Tapi hanya itu yang bisa kukatakan. Aku akan melakukan apa saja untuk memperbaikinya. Apa saja. Rina menatap pria yang menangis di hadapannya itu. Ia tidak merasakan kebencian. Kebenciannya telah habis terkuras untuk Siska. Yang ia rasakan untuk Doni adalah campuran rasa kasihan dan kekecewaan yang mendalam. Ia menunggu sampai isak tangis Doni sedikit mereda. Penyesalanmu tidak ada gunanya untukku, Don, jawab Rina. Suaranya tetap tenang dan terkendali. Itu adalah urusanmu dengan dirimu sendiri, dengan Tuhan, dan dengan anakmu. Satu-satunya yang penting sekarang adalah Bima.
Ia melihat secercah harapan di mata Doni padam, digantikan oleh pemahaman yang pahit. Aku menerima permintaan maafmu, lanjut Rina, bukan karena aku memaafkanmu. Bukan untukmu. Aku menerimanya agar suatu hari nanti, jika Bima sudah cukup besar dan bertanya, aku bisa mengatakan padanya bahwa ayahnya sadar akan kesalahannya. Agar ia tidak tumbuh dengan membenci ayahnya. Hanya untuk itu. Setiap kata yang diucapkan Rina adalah sebuah vonis yang harus diterima Doni. Dan ada syaratnya. Tambah Rina. Suaranya menjadi lebih tajam. Tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Mulai sekarang, hak asuh Bima sepenuhnya ada padaku. Secara hukum, aku tidak mau ada akhir pekan atau liburan lagi. Kamu bisa menemuinya. Tapi dengan pengawasanku. Di tempat umum yang aku pilih. Sampai aku, dan mungkin terapisnya nanti, yakin bahwa dia benar-benar aman dan nyaman berada di dekatmu lagi. Ia menatap lurus ke mata Doni. Aku akan mengurus semuanya lewat pengacara besok pagi. Jangan coba-coba melawanku dalam hal ini, Don. Karena demi Tuhan, setelah apa yang aku tunjukkan malam ini, kamu tidak akan pernah menang. Doni tidak melawan. Ia tidak punya kekuatan atau hak untuk melawan. Ia hanya bisa mengangguk pasrah. Air mata terus mengalir di pipinya. Apapun, Rin. Apapun yang kamu mau. Apapun yang terbaik untuk Bima. Jawabnya lirih. Baik, kata Rina singkat. Ia melangkah melewati Doni, tanpa menoleh ke belakang. Ia masuk ke dalam mobilnya dan menyalakan mesin. Saat ia melaju meninggalkan rumah itu, ia melihat dari kaca spion. Doni masih berdiri sendirian di jalan masuk, sosok yang hancur di bawah cahaya lampu teras. Di belakangnya, kedua orang tuanya keluar dan memeluk putra mereka yang sedang terisak. Rina tidak merasakan apa-apa. Ia telah memenangkan perang, tetapi ia tidak merayakannya. Karena sekarang, pekerjaan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pekerjaan untuk menyembuhkan dan membangun kembali dunia putranya yang telah dirusak oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Fokusnya kini 100% tertuju pada masa depan. Pada jalan panjang menuju penyembuhan yang terbentang di hadapannya dan Bima. 3 bulan berlalu. Musim berganti, membawa serta angin perubahan yang nyata. Rina menepati semua perkataannya. Melalui pengacaranya, ia mendapatkan hak asuh penuh atas Bima tanpa perlawanan sedikit pun dari Doni. Proses perceraian Doni dan Siska berjalan alot dan penuh drama, tetapi Rina berhasil menjaga jarak, menolak untuk terseret ke dalam kekacauan mereka. Baginya, bab itu telah benar-benar tertutup. Merasa bahwa apartemen lama mereka menyimpan terlalu banyak kenangan buruk dan energi negatif, Rina membuat keputusan besar. Ia menggunakan sebagian tabungannya dan bantuan pinjaman bank untuk membeli sebuah rumah kecil di kawasan pinggir kota yang lebih tenang. Rumah itu tidak besar, tetapi memiliki halaman belakang berumput, sesuatu yang tidak pernah mereka miliki. Proses pindahan dan menata rumah baru menjadi terapi bagi mereka berdua. Mereka mengecat dinding kamar Bima dengan warna biru langit, merakit perabotan bersama, dan menanam bunga-bunga kecil di halaman. Mereka membangun kembali dunia mereka. Dari nol. Penyembuhan Bima adalah sebuah perjalanan. Rina mendaftarkannya pada seorang psikolog anak yang direkomendasikan. Melalui terapi bermain, Bima perlahan-lahan belajar untuk memproses trauma dan mengungkapkan perasaannya yang terpendam. Rina sering duduk di ruang tunggu, mendengarkan suara tawa kecil atau kadang teriakan frustrasi dari dalam ruang terapi. Hatinya dipenuhi harapan. Sang terapis memberinya banyak masukan, mengajarinya cara mengenali pemicu trauma Bima dan bagaimana meresponsnya dengan kesabaran dan pengertian. Mimpi buruk itu tidak langsung hilang. Ada malam-malam di mana Bima terbangun sambil menangis, memanggil ibunya. Tetapi sekarang, ada perbedaan besar. Ia tidak lagi mengigaukan nama Siska. Ia memanggil Bunda. Dan Rina akan selalu datang, memeluknya, dan meyakinkannya bahwa ia aman, bahwa monster itu telah pergi dan tidak akan pernah kembali. Kunjungan Doni berjalan sesuai aturan yang ditetapkan Rina. Setiap hari Sabtu sore, selama 2 jam, mereka bertemu di taman umum atau kebun binatang. Doni telah banyak berubah. Ia tidak lagi ceria dan dangkal. Ia menjadi lebih pendiam,
lebih perhatian, dan sorot matanya selalu dipenuhi rasa bersalah yang dalam. Ia tidak lagi mencoba membeli perhatian Bima dengan mainan mahal. Ia hanya berusaha untuk hadir, melemparkan bola, mendorong ayunan, atau sekadar mendengarkan celoteh Bima. Hubungan mereka canggung, tetapi perlahan mulai membaik, dibangun di atas puing-puing masa lalu. Suatu sore, saat Rina sedang memasak makan malam, ia tidak sengaja menjatuhkan sekantong tepung, membuatnya menyebar kemana-mana, termasuk ke wajah dan rambutnya. Ia menghela napas pasrah, menepuk-nepuk pipinya yang putih. Bima, yang sedang menggambar di meja makan, melihatnya. Ia terdiam sejenak, lalu sebuah suara keluar dari mulutnya. Suara yang sudah lama tidak Rina dengar. Suara tawa. Bukan tawa kecil atau senyum tipis, melainkan tawa lepas yang renyah dan tulus. Ia tertawa sampai perutnya terguncang, menunjuk wajah Rina yang penuh tepung. "Bunda seperti kue," katanya di sela-sela tawanya. Rina tertegun. Air mata haru menggenang di pelupuk matanya. Ia ikut tertawa, tawa yang melepaskan sisa-sisa ketegangan dan kesedihan dari dalam dirinya. Suara tawa mereka berdua memenuhi dapur kecil itu, menjadi musik terindah yang pernah ada. Itulah momennya. Momen ketika Rina tahu, mereka akan baik-baik saja. Itu adalah suara kemenangan yang sesungguhnya. Beberapa minggu setelah itu, pada suatu hari Minggu yang cerah dan berangin, Rina mengajak Bima ke sebuah lapangan luas tak jauh dari rumah mereka. Ia membelikan sebuah layang-layang berbentuk elang, berwarna-warni. Di lapangan itu, mereka berjuang bersama untuk menerbangkannya. Beberapa kali layang-layang itu menukik dan jatuh ke rumput. Mereka tidak menyerah. Rina memegangi layang-layang itu tinggi-tinggi, merasakan embusan angin. "Sekarang, Bima, lari secepat yang kamu bisa," seru Rina. Bima memegang gulungan benang dengan kedua tangannya dan mulai berlari. Ia berlari melintasi padang rumput, kakinya yang kecil bergerak cepat. Matanya fokus pada layang-layang. Rina melepaskannya. Layang-layang itu terangkat, sempat oleng sejenak, lalu menangkap embusan angin yang kuat. Ia melesat naik, lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, menari-nari di langit biru yang tak berbatas. Bima berhenti berlari. Ia berdiri di tengah lapangan, kepalanya mendongak, menatap layang-layangnya yang terbang bebas. Senyum terukir di wajahnya, senyum yang murni dan penuh keajaiban. Ia tidak lagi terlihat seperti anak yang menanggung beban dunia. Ia terlihat seperti anak laki-laki yang seharusnya bebas dan bahagia. Rina berjalan mendekat dan berdiri di belakangnya, meletakkan tangannya dengan lembut di bahu putranya. Ia tidak lagi memikirkan Siska, Doni, atau pembalasan dendam. Semua itu terasa seperti cerita dari kehidupan orang lain, sebuah badai yang perlu terjadi untuk membersihkan langit. Ia menatap layang-layang itu, lalu menatap putranya yang kini tertawa riang saat angin menarik benang di tangannya. Inilah hadiahnya. Inilah pembalasan terbaiknya. Bukan kehancuran musuhnya, melainkan kebahagiaan dan kedamaian putranya. Fajar yang baru telah tiba, dan bagi Rina serta Bima, langit terlihat sangat cerah. Lihat 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 sangat cerah.